Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini Bapak ulas sedikit ya. Nah, mulai dari sini kemarin bagaimana cara merencanakan gorong-gorong. Ini kalau yang di kuliah kan contohnya box culvert ya, atau gorong-gorong yang bentuk penampang melintangnya itu persegi. Nah ini kemarin debitnya ya, kemudian ini kondisi di hilir gorong-gorong. Dasar salurannya itu lempung keras sehingga dia ditabel ininya ya. Ditabel kecepatan maksimum yang diizinkan berapa. Nah, itu ditabel, nah tabelnya ini. Ini kan lempung keras, jadi ambil dari mulai 1,5 sampai 2. Jadi kalau mau diambil maksimum banget ya di angka 2 meter per detik. Terus kemudian ini kemarin datanya juga, ini di pasaran yang tersedia ini gitu ya. Jadinya batasannya ini menggunakan ini diameter sekian, ini per 1 unit panjangnya sekian. Kemudian ada data juga elevasi di hulu dan di hilir, kemudian jaraknya ini berapa gitu ya. Ini jaraknya 14 meter kan ya di soal, kemudian ini elevasi sehingga kita bisa menghitung ini kemiringan maksimum dari gorong-gorongnya. Artinya harusnya kurang dari ini. Kurang dari ini itu berarti bisa, kalau lebih dari ini itu tidak memungkinkan di lapangan karena kemiringan aslinya hanya sekian. Nah, cara mendesainnya yaitu yang pertama adalah kita pilih di awal kita pilih dimensinya berapa, gitu ya. Kemudian ini juga kita tentukan dari box culvert yang ada di pasaran itu kedalaman aliran kita rencanakan berapa, gitu ya. Berapa dari H. Tentunya nggak bisa sama dengan atau lebih dari H. Dari HT ini ya, dari dimensi yang ada di pasaran. Misalnya kita pilih ini kan tingginya 1 meter atau 100 cm. Artinya nanti dalam menentukan kedalaman aliran ini harus kurang dari 100 cm kalau kita milih ini. Kalau misalnya yang kita pilih 1,2 ya harus kurang dari 1,2. Ya. Nah, biasanya di perencanaan ini kayak tinggi jagaan gitu ya. Kayak tinggi jagaan. Jadi disisakan airnya itu berapa dari dimensinya. Karena kita menggunakan persamaan saluran terbuka. Ya, tentunya ini nggak boleh penuh dalam perencanaan. Nah, di sini direncanakan 0,8 H. Ya, hanya segini. Ini 0,8 H, hanya yang ini. Atau HT-nya itu ya. Nah, itu. Nah, dari sini kita hitung parameter penyanyaannya berapa, P-nya berapa, dan R-nya berapa. Kemudian kita hitung kecepatan yang terjadi seandainya kita desain dengan dimensi ini gitu. Caranya ya karena Q itu sama dengan V kali A, tentu V-nya ya Q per A. Gitu ya. Q-nya tadi 5,1 kan gitu ya, dibagi 1,2. 1,2 itu apa? Ya ini A-nya. Sehingga ini. Nah ini dilihat di tabel tadi memenuhi enggak? Oh ternyata enggak memenuhi, lebih dari kecepatan maksimum yang diizinkan. Nah seandainya ini dapatnya juga kurang dari 0,7, tentu ini juga enggak boleh, itu berarti terlalu lambat alirannya. Sehingga dimensi harus diganti atau kemiringannya dirubah gitu. Nah karena enggak bisa, ya ini tentu dimensinya dipilih gitu ya, dirubah gitu ya, dirubah. Ini kan nilai kecepatan ini terjadi seandainya kita menggunakan box culvert yang ini ya, box culvert yang ada di pasaran, kita gunakan yang mana? Oh, yang ini berarti. Nah, ini. 100 kali 100. Oh, sorry ini bukan panjangnya ya, ini dimensinya. Ini B, ini tingginya gitu ya. Nah, kita gunakan yang 100 kali 100 gitu. Ini kan ini terjadi, kecepatan sekian yang terjadi saat kita gunakan
ini 1 buah gitu ya. 1 buah. Nah, pilihannya dalam mendesain ulang itu adalah ditambah box culvertnya atau dibesarkan dimensinya gitu ya untuk mereduksi kecepatan ini. Ya kayak gitu caranya. Tapi ya harus dilihat jangan sampai kita nambahnya terlalu banyak. Maksudnya gini, dalam perencanaan box culvert atau gorong-gorong pada umumnya itu ada batasan ini mau seri berapa gitu ya. Biasanya sih 3 buah box culvert gitu ya. Nah kemarin yang mengerjakan ada tuh sudah hampir benar ngerjakannya, tapi ini yang kan kemarin bis beton ya itu dijajar 6 gitu. Nah kalian perhitungkan juga kalau dijajar 6 ini di lapangan mungkin enggak gitu. Di lapangan mungkin enggak. Ini kan bisa apa ya, sulit air enggak masuk. Artinya air yang masuk di gorong-gorong pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima, keenam ini variasinya nanti sangat ring debitnya itu sangat beda jauh gitu ya. Biasanya tengah yang paling banyak menerima gitu ya. Nah kalau 3 ini kenapa dibatasi 3 itu ini harapannya debit yang masuk ke setiap box culvert itu akan seimbang gitu. Atau kalau yang paling bagus ya tentunya sama gitu ya. Tapi kalau sudah dijajar banyak gini sampai 6 buah kan sulit gitu ya. Nah itu yang pertama. Nah kemudian dicoba untuk gorong-gorong yang lain gitu, untuk tipe gorong-gorong yang lain. Nah ini misalnya dipilih yang sekarang box culvert yang 1,2 kali 100 itu artinya bentuknya seperti ini. B-nya 1,2, tingginya 100 gitu ya. Ininya 100, kemudian yang sini 120. Nah, kira-kira gitu. Nah, dari sini dihitung ulang ininya berapa. Nah, ini kok enggak 1 gitu. Kenapa? Ya tadi ya. Ini ada diambil sama misalnya 80% atau 0,8 dari tinggi total box culvert gitu. Ini seandainya dipasang 1 ya, seandainya dipasang 1 kan berarti A-nya adalah A-nya kita udah bahas itu. Kalau dipasang 1 cukup enggak gitu. Kalau mau ngecek ya ini tinggal B kali H. B-nya itu 1,2 dikali 0,8. Nah, ini berapa? 0,96 ini meter persegi. Kemudian P-nya berapa? Nah, kalau B-nya ya ini B plus 2H. Tapi untuk menghitung kecepatan kan sebenarnya kita nggak perlu menghitung B. Ini cukup karena Q sama dengan V kali A, tentunya V-nya adalah ya V-nya adalah Q per A. Q-nya 5,1 per 0,96. 5,1 per 0,96. Tuh. Ini jauh lebih ini ya, 5,31 meter per detik. Oh dipasang 1 nggak bisa gitu ya. Dipasang 1 nggak bisa. Nah kalau dipasang 1 nggak bisa, berarti harus dijejer gitu. Nah cara menentukan ini cukupnya di ini berapa kan? Di apa? Harus diserikan berapa buah? Apakah 2 cukup? Ya dicek. Kalau 2 kan berarti luasnya tinggal dikali 2. Berarti 5,1 dibagi dengan 2 kali 0,96. Tuh, masih 2,6 gitu ya. Ini kalau dipasang 2 berarti kecepatannya jadi Q per A juga. Nah, Q-nya 5,1, A-nya 0,96 kali 2. Nah, ini masih 2,6 sekian. Oh, ini belum cukup juga, masih salah gitu ya. Tidak memenuhi ini gitu. Nah, berarti kita tambah 1 lagi dijajar 3. Nah, kalau dijajar 3 hasilnya berapa? Gitu. Kalau dijajar 3 berarti ya ini.
luasnya jadi sekian. Ini kan sama dengan 0,96 dikali 3 itu. Coba kita cek. 0,96 dikali 3 ya, 2,88 tuh. Nah, dari sini kita cek lagi. Nah, ini dapat 1,77. Oh, oke. Berarti sudah oke gitu ya. Dengan menggunakan ini 1,2 kali 100 ini sudah oke. Sudah oke dari sisi kecepatan maksimumnya gitu. Tapi ini belum selesai perencanaannya. Kita cek lagi ke kemiringannya. Nah, ini kemiringannya menggunakan persamaan Manning. Karena dia pakai beton, tentunya N-nya adalah 0,017, R-nya sekian nih dari mana? Dari perhitungan ini, R-nya ini. Kemudian V-nya ya V yang terjadi sebenarnya yang 1,77. Nah ini V-nya, ini ya V-nya. Nah kita masukkan ke persamaan Manning. Persamaan Manning aslinya kan ini, ya. Ini nilai N, kasaran Manning, ini R, ini kemudian S. Nah kita akan menghitung S-nya ini. S-nya nanti apakah bisa dicapai gitu ya dari kemiringan aslinya. Nah ini dibandingkan dengan mana? Dari yang tadi data titik satunya di elevasi berapa, titik duanya di elevasi berapa, jarak titik satu ke titik dua ini berapa. Nah itu nanti dapat kemiringan. Karena kemiringan kalau digambarkan seperti ini sebenarnya. Nah ini namanya kemiringan kan. Ini S-nya. Di sini ada elevasinya berapa, di sini ada elevasinya berapa, kemudian jarak datarnya berapa. Nah, itu. Jadi ini ada Z1, di sini ada Z2. Sehingga S itu delta Z dibagi L. Ya. Yang tadi kita sudah hitung di awal. Ini. Nah, dari sini ya persamaannya tinggal kita puter aja ya. S pangkat setengah ini sama dengan ini. Kemudian kalau gitu S adalah ya ini tinggal dikuadratkan, dapatlah sekian. Oh berarti oke. Sehingga untuk mengalirkan debit 5,1 dengan data yang kita punya gitu ya, data di kasus ini itu bisa digunakan bow culvert 3 biji dijejer seperti ini. Gitu. Nah kalau yang seperti ini berarti sebenarnya gambar ini ngecor di tempat ya. Kalau ngecor di lapangan tentunya kalau dia precast tentunya gambarnya kan seperti ini. Nah, gini ya. Nah, ini kalau precast. Terus gitu. Oke, itu untuk yang persegi. Nah, untuk yang sekarang untuk yang bulat gitu, yang bus beton. Dengan data yang sama, rencanakan gorong-gorong tipe bulat. Kemarin sudah hampir ada yang benar sih, yang jawab gitu ya, tapi belum tepat karena tadi di jajar 6 itu di lapangan sudah tidak mungkin gitu ya. Jadi di sini saya ulas menggunakan data ini. Nah kita tulis dulu datanya sama ya, datanya kan ini ya, Q sama dengan 5,1 meter kubik per detik, kemudian N-nya 0,017, kemudian apalagi S-nya. Kita lihat S-nya 1,43%. 1,43% ini sama dengan berarti 0,0143. Kemudian kalau Vmin tentunya sama semua 0,7 meter per detik. Kemudian Vmax-nya dari tabel ya, karena dia lembung keras di hulu dari bow culvert, dasar salurannya ada lembung keras itu 1,5 sampai 2 meter per detik. Nanti kita gunakan angka ini saja. Nah ini datanya kira-kira itu. Kemudian, nah karena dia buis beton kan kira-kira seperti ini. Ini yang perlu kita pahami dulu di sini sebenarnya. Kan sebenarnya merencanakan sama dengan yang tipenya persegi. Hanya bedanya adalah
persamaan yang digunakan saat menghitung A dan P itu beda. Ini saja sebenarnya. Nah, misalnya ini box culvert dengan diameter tertentu. Diameter itu kan ini ya. Dari sini ke sini itu diameter. Kemudian dari ini ke sini, ini kan berarti adalah H. Nah, itu. Nah, berarti luas penampang basah itu adalah ini. Nah, berarti kita nggak bisa menghitung A-nya itu dengan B kali H, ya nggak bisa. Tapi harus lihat ini, yang diarsir ini. Nah, caranya seperti apa? Caranya kan sebenarnya menghitung A ini adalah, A itu sama dengan luas seluruh lingkaran, gitu ya. Luas seluruh lingkaran dikurang dengan bagian ini. Nah, ini bagian apa? Ini kan tembereng ya. Nah, untuk kalau menghitung luas lingkaran itu kan sudah, saya yakin sudah paham semua. Itu adalah pi kali r kali kuadrat atau 1/4 pi d kuadrat. Kan ini. Ya, ini dari lingkaran. Nah, sekarang luas tembereng seperti apa? Gitu ya. Luas tembereng. Nah, luas tembereng kaitannya ada dengan yang di sini, dengan gambar ini. Gitu ya. Dengan gambar ini ada kaitannya, ada hubungannya, gitu ya. Nah, kalau kalian perhatikan gambar ini kan pusat dari lingkaran ya. Pusat lingkaran ini. Kemudian yang biru ini adalah jari-jari kan ya. Ini kan jari-jari semua. Ini juga jari-jari. Gitu. Nah, saat jari-jari ini diputar gitu ya. Misalnya saya tarik gini. Ini ketemu di tinggi yang sama, tentu luasnya akan berubah. Ya. Artinya apa? Artinya bahwa kita menentukan hanya berapa persen dari D, dari diameter, karena harus ada bagian yang kosong ini, karena saluran terbuka gitu ya. Itu ada kaitannya dengan sudut yang terbentuk di sini. Oke, saya hapus dulu ini. Berarti ada hubungannya dengan sudut yang terbentuk di sini. Nah, sebelum kebersamaan kita bahas bagaimana cara menentukan sudut yang ada di sini. Yang pertama, kita tentukan dulu sudut ini. Sorry. Nah, sudut ini. Oh, kok ini. Nah, sudut ini. Misalnya saya kasih notasi di sini alfa. Bagaimana cara mencari sudut alfa? Nah, dari segitiga ini ya, kalau kita perhatikan di sini pusat lingkaran, kemudian di sini misalnya saya kasih notasi apa di sini ya? Di sini angka 1 Romawi lah. Kemudian di sini B, di sini A gitu ya. Berarti kan segitiga O1B gitu ya. Ini O1B itu kan siku-sikunya di sini. Nah, karena ada siku-siku kita bisa menggunakan persamaan trigonometri. Nah, persamaan trigonometri apa yang bisa digunakan? Nah, dari gambar ini yang bisa yang diketahui di awal adalah ini. Ini ya. Ini adalah jari-jari ya, R kecil. Ini siku-siku ya, ini gelambang siku-siku. Ini R kecil atau jari-jari sama mana? Coba. Kalau ini ya ini belum tahu hitawanya berapa, tapi yang bisa diketahui ini gitu ya. R sama ini saya kasih notasi Y ya, nggak apa-apa ya. Karena dia dengan sumbu Y arahnya. Nah, R sama Y hubungannya apa? R sama Y ini gitu. Kalau ada sudut di sini, siku-siku di sini. Berarti ini adalah ini sisi tegak, ini sisi samping kan gitu. Berarti ini pakai cosinus gitu ya. Jadi cosinus alfa sama dengan apa? Cosinus alfa itu sama dengan
Y dibagi R. R-nya ya jelas setengah D ini R-nya. Nah dari sini kita sudah tahu R-nya itu ya setengah D. Setengah dari diameter. Nah Y-nya berapa? Y-nya. Nah, Y-nya ini kan kita sudah tahu, ini adalah kita tetapkan kan di awal 0,8 D. Misalnya ini D-nya 1 meter, ini berarti hanya 80 cm. Gitu. Nah kalau hanya sudah ditetapkan seperti itu, 80 cm, ini kan nanti di ini bisa kita hitung gitu, bersama ini. Ngitungnya gimana? Ya diameter, gitu ya. Diameter dikurang jari-jari, gitu ya, dikurang jari-jari, kemudian dikurang Y-nya itu kan berarti sisanya di sini, sisa di sini, ini kalau saya buat garis ini ya. Sisa ini berapa? Sisa ini kan berarti D min H di sini, nilai ini. Enggak, ini sisa di sini kan D min H. Ini. Dari sini ke sini. Itu kan diameter dikurang H. D min H. Oh, berarti bisa kita hitung nih. Kan hanya kita tentukan ya, kita bukan diasumsikan, tapi kita tetapkan berapa. Artinya dari diameter utuh, itu nanti yang terisi air berapa persennya di perencanaan kita. Biasanya sih tetapkan 0,8 itu. Gitu. Nah 0,8% kalau dia 1 meter berarti 0,8. Kalau dia 1,5 ya dikalikan aja 1,5 kali 0,8. Hanya berapa? Ini kan berarti Y itu sama dengan apa? Ini D dikurang H yang di sini. Oh berarti Y itu adalah diameter dikurang jari-jari dikurang D min H. Kan gitu. Diameter dikurang jari-jari itu tinggal diameter kurang jari-jari ya jari-jari berarti kan ya. Diameter kurang jari-jari yang ini diameter dikurang jari-jari ya tinggal jari-jari, tapi yang jari-jari yang atas nih. Kemudian dikurangi. Sehingga Y itu Y-nya tinggal ya tinggal R min D min H. Y ini adalah jari-jari dikurang bagian yang atas ini. Ini kan jari-jari juga dari sini ke sini. Tinggal jari-jari dikurang D min H. Gitu ya. D min H ini. D min H itu ini. Nah sisanya. Tinggal itu. Oh ini nilai ini. Berarti bisa masuk ke sini. Untuk mencari cos alfa. Nah, pertanyaannya adalah saat kita menghitung luas dari tembereng, itu yang dibutuhkan kan bukan hanya alfa, tapi dari sini ke sini. Nah, biasanya dikasih notasi theta gitu ya. Nah, theta seperti ini. Oh, berarti tetanya adalah 2 alfa. Nah, kemarin ada yang menghitung sudut ini aja ya jadi salah gitu ya. Jadi ini 2 kalinya sudut yang terbentuk. Kalau caranya sama, caranya sama. Nah itu untuk menghitung A-nya seperti itu. Gitu. Nah dari sini luas temberengnya seperti apa? Ya. Ini saya sudah buat Excel. Bentar. Nah ini. Oke, saya besarkan. Nah ini kan rumus dari ini ya. Ini angkanya diabaikan dulu. Ini kan rumus dari ini apa itu lingkaran. Ini luas lingkaran adalah pi r kuadrat, gitu ya. Kemudian luas tembereng kalau ada yang masih ingat kan ini
Theta tadi, jadi theta itu ya yang sudut yang ini, yang nah, theta tadi adalah sudut yang besar ini. Ini saya hapus dulu. Udah nggak usah dihapus. Nah, theta itu sudut yang dari sini ke sini. Nah, ini dari sini ke sini, sudut ini. Artinya 2 alfa tadi ya. Nah, artinya cara mencari sudut theta itu adalah cari dulu alfanya. Gitu ya. Yang alfanya tadi adalah cos ini. Cos alfa sama dengan Y per R ini. Gitu ya. Ini Y per R. Gitu ya. Nah, kalau sudah ketemu, dari sini kan alfa berarti apa? Arc cos atau arcus sinus ya. Arcus cos, bukan arcus sinus, arcus cos nilainya berapa? Y per R. Nanti kita contohkan pakai angkanya. Cos Y per R itu. Nah, dari sini ketemu misalnya sekian derajat gitu ya. A derajat gitu. Oh, berarti theta itu ya 2A derajat. Nah, ini yang dimasukkan ke persamaan yang ini. Nah, ini tembereng. Nah, kalau temberengnya udah ketemu, kita bisa menghitung luas dari penampang basahnya. Ya berarti A lingkaran dikurang A tembereng. Gitu. Dapatlah ini. Nah, gitu ya. Ini persamaannya. Oke, ini saya pindah aja persamaan ini ke PowerPoint tadi. Nah, ini. Nah, untuk menghitung penampang ini, luas penampang basah, luas penampang basahnya kan ini. Itu kan luas lingkaran, ini luas lingkaran utuh pi R kuadrat dikurang luas tembereng. Nah, temberengnya ini. Ya. Dapatlah A ini. Luas penampang basah gitu ya. Luas penampang basahnya. Nah, ini persamaannya. Yang ini dari persamaan tembereng nih, yang ini. Kemudian untuk P-nya. Sorry. Untuk P-nya, nah ini P-nya. P lingkaran masih ingat kan ya, 2pi per R. Oke, sebentar ini saya salin aja, biar enak jelasinnya. Nah, ini keliling lingkaran. Ini persamaan keliling lingkaran. Gitu ya. Persamaan keliling lingkaran. Oke, yang ini saya ini juga ambil biar bisa dibayangkan. Nah, ini. Nih. Ini adalah keliling lingkaran. Nah, kalau kalian perhatikan, ini rumusnya jadi seperti ini. Ini kan jadinya theta ya. Ini theta. Kemudian ini alfa. Ini juga berarti alfa kan gitu. Kan sama, ini simetris. Ini adalah keliling lingkaran. Jadi keliling lingkaran itu semua ya, dari sini balik ke situ lagi, keliling itu 2πr. Nah, ini juga ada unsur 2πr gitu ya. Tapi dia ada ini kayak persentase ini sebenarnya ya. Theta dibagi keliling semua. Berarti ini adalah panjang ini busur dari sini. Ini tadi kalau nggak salah notasinya AB. Ini adalah busur AB ini. Nah, ini dari sini. Nah, di sini rumusnya yang ini.
Oh, berarti ini yang BT. Nah, BT itu theta per 360 derajat dikali 2 PR. Gitu. Nah, berarti keliling basahnya mana? Keliling basahnya berarti kan yang kena air. Berarti total keliling lingkaran dikurang BT, kan gitu. Nah, dapatlah persamaan ini akhirnya. Nah, kalau yang ini disederhanakan saja ini. Yang ini cuma disederhanakan aja. Ini untuk menghitung P. Kalau R ya sama, R itu ya A per P. Nah, dari sini kita sudah nanti bisa menghitung menggunakan persamaan Manning kalau sudah ada R-nya ini. Nah, sekarang kita ke soal kita ya. Ini biar kalian lebih paham. Nah, kita ke soal kita, ini kan ya soalnya. Nah, yang pertama dilakukan apa? Ya tadi kita pilih bebas saja. Pilih bebas dari semua diameter ini mana yang kita kehendaki untuk perencanaan awalnya. Gitu ya. Nah, kalau kita lihat di Excel, gitu ya, lihat di Excel, ini kan batasannya nih. Ini debitnya 5,1 meter kubik per detik. Nah, ini dari persamaan tadi kita dapat tetanya itu 53,13 derajat gitu ya. Oh, ini alfanya berarti. Ini alfanya 53, oh berarti tetanya 106,26. Ini kenapa terbentuk seperti ini? Karena kan kita di awal kita asumsikan gitu ya. Kita asumsikan kita mengambil nilai ini, nilai kedalaman alirannya itu 80% dari diameter D, kemudian ini kita ambil 80%, 0,8. Nah, oke lah, kita pakai angka aja langsung. Di sini kalau dia pakai 100 cm berarti di sini jadinya kedalamannya 80 cm. Atau kalau 1 meter ya di sini 0,8. Nah, ini kan ya. Ini kita ambil diameter 1 cm. 1 cm, 1 meter, berarti R-nya ya setengahnya. Gitu kan, setengah meter. Hanya, saya besarkan dikit, hanya kita ambil 0,8-nya, 0,8 kali diameternya. Jadi kalau mau pakai rumus ya tinggal gini aja. 0,8 dikali diameternya. Nah, itu kedalaman alirannya. Jadi nanti saat ini dirubah misalnya, oh saya mau rencanakan pakai 1,2 gitu. Tinggal diganti aja. Gitu. Nah, di sini setengah tetanya berapa? Setengah tetanya. Setengah teta itu ya tadi yang alfa tadi sebenarnya ini. 0,5 ini adalah alfanya tadi. Oke, ini ada yang salah nulis. Ini 0,5-nya di sini ya. Cos. Ya, separuhnya yang alfa. Itu 0,6. 0,6 dari mana? 0,6 dari tadi itu nih. R dikurang D per H dibagi R yang persamaan tadi. Yang kita bahas. Nah ini. Y per R itu sebenarnya. Y-nya apa? Ya tadi itu. Y-nya. R per min D min H. R min D min H. Nah, itu. Tapi dalam kurung ya. Jadi hanya nanti ada, kalau keluar kurung ya ditambah. Nah itu. Nah dapatlah ini. Nilai cos dari alfa itu 0,6. Nilai cos dari alfa itu 0,6. Atau alfa itu ingat ya 0,5 dari theta. Nah 0,6 itu sudutnya berapa? Oh sudutnya sekian. Karena ini saya ngerjainnya di Excel, ya tentunya radian. Kalau kalian pakai kalkulator, itu ya akan ketemu sekian kalkulator. Kalian bisa coba
nilai dari arcus gitu ya, arcus cos gitu. Nah ini cos pangkat min 1 gitu ya, 0,6, ya dia akan ketemu 53, sekian. 53, asal modenya dipakai degree ya. Nah berarti tetanya tinggal kali 2, oh dapat sekian. Dapat sekian tetanya. Oh kita sudah dapat nilai teta ini, gitu ya. Nilai ini, teta ini. Kemudian debitnya ini data juga, ini data juga. Ini dari tabel, ini ketetapan, ini dari perhitungan debit. Nah dari sini kita bisa menghitung ini kecepatannya. Kecepatannya. Nah di sini kecepatannya 7, padahal maksimumnya hanya boleh 2, berarti ini tidak memenuhi. Gitu ya. Oh kecepatannya terlalu tinggi. Gitu. Kemudian kita rubah lagi, kita rubah desainnya ke diameter 1,5 gitu ya. Berarti R-nya 0,75. Kemudian hanya berapa? Oh berarti ya 0,8 dikali diameter 1,2. Ketemu tetanya berapa? Oh ternyata tetanya sama. Berarti di sini bisa kita simpulkan saat kita mengambil nilai H itu dengan asumsi yang sama 0, misalnya 0, sekian atau berapa persen dari nilai diameter itu akan selalu sama walaupun diameternya beda gitu ya. Jadi kalau ini saya ganti 2 pun gitu ya. Ya dia akan tetap gitu. Kecuali yang dirubah di sininya. Nah, misalnya ini saya rendahkan lagi 0,75. Tentu adalah sudutnya akan berubah. Nah, ternyata dicoba dengan diameter yang lebih besar, 1,5 pun, tapi ini masih asumsinya 1 buah ya. 1 buah. Oh, masih terlalu tinggi, masih 3. Oh, berarti nggak bisa. Oh, berarti didesain ulang. Nah, didesain ulang itu dengan apa? Dengan cara seperti apa? Ya kita tinggal pilih saja dari diameter yang tersedia. Ini yang dicoba dengan diameter 100. Diameter 100. Jadi tetap 100, tapi dia 3 unit gitu dijajar gitu. Nah, dari sini kalau dijajar 3, berarti kita bisa asumsikan setiap gorong-gorong atau setiap buis beton itu menerima sepertiganya. Gitu ya. Atau tinggal 1,7 untuk setiap setiap gorong-gorongnya. Kemudian dicoba juga dengan diameter 1,5 tapi 2 buah. 2 buah gitu. Nah, berarti satu gorong-gorong, satu buis beton itu hanya melayani 2,55. Ini dari mana? 5,1 bagi 2. Yang ini dari mana? 5,1 bagi 3. Gitu ya. Nah, dari sini ya kita cek lagi kecepatannya. Untuk yang diameter 1. Untuk yang diameter 1, ternyata kecepatannya itu masih di atas kecepatan maksimum. 2. Ini dari mana? Kita tahu kecepatan ini masuknya dari mana? Kan Q per A. Q-nya pakai yang mana? Tentunya Q-nya adalah pakai yang 1,7 ini. Gitu ya. Kemudian kalau ini yang 3 dijajar 3 buis beton dengan diameter 100 dijajar. Nah, bagaimana dengan yang 2 buis beton dengan diameter 150 cm atau 1,5 meter? Berarti 1 buis beton melayani ini. Berarti ini dicek menggunakan data itu. Nah, ini dibagi A-nya. Oh, ternyata yang ini yang memenuhi. Nah, berarti kita bisa menggunakan yang ini. Itu dari sisi kecepatan. Tinggal kita cek tadi kemiringannya. Nah, ini berarti dipilih ini dipakai buis beton 2 unit gitu ya. 2 unit dijejer gitu ya. Tapi nanti beli buis betonnya nggak cuma 2 ya, tentu mempertimbangkan satu buis beton panjangnya berapa, panjang gorong-gorong totalnya berapa. Gitu ya. Ini 2 unit itu penampang melintang ya dari gorong-gorong. Nah, berarti dipakai ini. Kemudian cek kemiringan buis beton dengan data yang sama ya. Ditinggal pakai persamaan seperti box culvert yang persegi itu,
tinggal dimasukkan kecepatannya yang terjadi berapa, oh berarti ini, ya. Kemudian nilai E-nya ini karena dia beton, gitu ya. Kemudian dibagi R-nya. R-nya yang mana? Ya ini. Pangkat 2/3. Nah, dapatlah nilai S sekian, atau 9%. Berarti ini sudah oke. Nah, kalau digambar hasilnya bisa seperti ini. Nah, kira-kira jajar seperti ini. Artinya kita menggunakan 1,5 meter diameternya, tapi kita rencanakan kedalaman areanya hanya 1,2. Kenapa? Yaitu tadi, kita karena merencanakannya dengan konsep saluran terbuka. Sehingga saat pendesainan kita ya nggak boleh dipenuhi, ini nggak boleh penuh dengan air. Kalaupun nanti kejadiannya di lapangan bisa penuh, ya nggak masalah. Tapi saat mendesain, ini tidak boleh sampai penuh. Gitu ya. Kemudian 1,8 ini apa ya? Karena dia punya tebel ya. Tebelnya berapa? Nah, kira-kira seperti itu cara mendesain yang box culvert. Kemudian ada sih yang hampir benar tapi belum. Tadi yang hampir benar itu jadi dia mendesain di awal, misalnya 1 gitu ya. 1 nggak cukup ya sudah, pokoknya dijejer aja, dicukupin dibagi sekian, debitnya dibagi sekian buah sehingga ya tadi ada yang ketemu sampai 6. Ya di lapangan itu tidak mungkin dilaksanakan. Oke, mungkin itu silahkan kalau ingin ada yang ditanyakan. Jadi untuk pendesainan itu maksimal 3 ya Pak, baris jajarannya Pak ya? Ya, kemarin Bapak agak terlupa ya saat kuliah, 3. Dan itu juga mempertimbangkan sebenarnya kalau di perencanaan beneran itu kemungkinan pelaksanaan di lapangan. Karena kemarin kan saat awal kuliah gorong-gorong kan sebenarnya dalam gorong-gorong itu saat sebelum masuk gorong-gorong itu kan ada semacam bak kontrol kan seperti itu kan. Nah, bak kontrol ada ambangnya, nah itu. Jadi harus diperhitungkan itu. Tapi rata-rata biasanya kayak kan sebenarnya khususnya box culvert itu masuk dalam jembatan sebenarnya. Nah itu dia boleh menggunakan jembatan itu boleh diganti dengan box culvert gitu ya. Itu biasanya di maksimal itu 3. Kasus pertama itu kan gorong-gorong bisa seperti ini. Ini ada jalan, kemudian di pinggir sini ada drainase gitu ya. Ini ada drainase juga, ini kebetulan alirannya misalnya ke sini, jadi kayak dilempas di lembahnya jalan gitu ya. Nah gorong-gorongnya kan bisa seperti ini. Nah, gitu kan ya. Ini gorong-gorongnya. Ada juga ini jalan, gitu ya. Kemudian di sini ada sungai. Gitu ya. Sungainya ini jalan gitu ya. Nah, di sini kan perlu gorong-gorong juga. Nah, terutama untuk kasus yang seperti ini. Saat kita mendesain gorong-gorong itu harus dipertimbangkan lebar sungai existingnya. Jadi gini, misalnya penampang sungainya sudah ada talutnya lah gitu ya. Ada talutnya, saya ganti. Nah, seperti ini misalnya. Nah, bagian bawah inilah yang menentukan batasan dari gitu ya. Batasan dari kita bisa berapa seri gorong-gorong yang disusun berdampingan gitu. Misalnya kebetulan B-nya ini cuma 2 meter gitu ya. Ya kita nggak bisa, misalnya kita pilih kebetulan 1,5 kali 1 gitu, dijejer gini. Ini kan jadi totalnya 3 meter, ini yang nggak bisa. Gitu. Jadi harus dipertimbangkan ini. Oh paling mungkin kita ya 1 kali 2 berarti ya hanya bisa 2 gitu. Kira-kira seperti itu. Salah satu batasannya. Gitu ya. Tapi biasanya paling banyak itu dijejer 3.